Sejumlah aplikasi yang tidak mendaftar ke PSE lingkup privat Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya diblokir. Pengguna aplikasi kecewa, namun Kominfo mengatakan aturan ini agar pengguna aplikasi aman. Berikut diskusi bersama Nabil Abiasa. Akhir ini media sosial begitu ramai merespon diblokirnya beberapa situs, aplikasi dan juga platform gara-gara tidak mendaftar ke PSE lingkup privat. Apalagi kalau gamers dan juga pengguna PayPal pasti merasa kecewa dan dirugikan. Kenapa sih platform-platform ini harus mendaftar dan seberapa besar dampak blokir ini bagi para penggunanya? Bersama saya Nabil Abiasa, mari kita diskusi. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV. Twitter menjadi salah satu media sosial yang begitu ramai membahas soal blokir yang dilakukan oleh Kominfo. Bahkan hashtag blokir Kominfo ini menjadi trending topik dalam beberapa hari terakhir. Netizen Twitter mengungkapkan rasa kekecewaannya dengan berbagai macam cara. Tadi kan di media sosial, sekarang kita dengar langsung seberapa rugi sih mereka dengan adanya blokir ini. Dan dengan diblokirnya saat-saat ini tidak hanya mempengaruhi jangka pendek saja, tapi dalam jangka panjang. Contohnya, bagaimanakah nanti kita menerima pembayaran-pembayaran dari kontrak-kontrak yang sebelumnya sudah kami terima dari tahun lalu, bulan lalu. Karena sekarang baru diimplementasikan, tiba-tiba nanti kontraknya bagaimana, gitu kan? Kemudian bagaimana kabar perusahaan-perusahaan game indie, contohnya yang sekarang proyeknya masih berlangsung. Apakah tiba-tiba dihentikan karena situs-situs ini sudah diblokir gitu? Dari tanggal 30 Juli itu nggak bisa main game, nggak bisa akses ke dalam gamenya. Buka websitenya masih bisa, tapi kalau misalkan akses gamenya udah nggak bisa kecuali menggunakan cara-cara lain gitu. Saya, teman-teman saya, kami kaum generasi muda itu sudah mengerti sebenarnya betapa pentingnya peraturan ini. Tapi sebelum diimplementasikan, alangkah baiknya kita pikirkan terlebih dahulu apakah ada alternatif atau solusi lain dari platform-platform ini. Bahkan LBH Jakarta sampai menampung orang-orang yang merasa dirugikan akibat blokir ini. Emang bisa dituntut ya? Misalkan pertama, ada hak warga negara untuk memperoleh informasi dan melakukan komunikasi. Ada hak warga negara untuk privasi, ada hak warga negara untuk berekspresi melalui kanal-kanal aplikasi dan situs internet tersebut. Kemudian dampaknya juga berhubungan dengan dampak lainnya, misalkan kemudian dampak ekonomi. Jika kita lihat kemudian peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi ini tidak cukup kuat untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia. Karena pertama, pembatasan hak asasi manusia itu harus melalui hukum. Hukum yang dimaksud dalam prinsip pembatasan hak asasi manusia adalah undang-undang, sedangkan ini PP. Kemudian kalau pemerintah beralasan sudah ada undang-undangnya melalui undang-undang ITE. Yang jadi permasalahan adalah pembatasan melalui undang-undang ITE tersebut adalah untuk konten yang dilarang atau melanggar hukum. Nah, ini kan proses administrasi, jadi tidak tepat kemudian dikatakan sudah ada dasar hukumnya melalui Undang-Undang ITE. Jadi, sejauh ini ada beberapa platform populer yang sudah diblokir, di antaranya PayPal. Dan yang paling banyak adalah platform game, kayak Steam, Epic Games, Dota, Counter-Strike, hingga Origin. Lalu kenapa platform yang ada indikasi perjudian justru tidak diblokir? Kalau tadi saya juga sudah dapat laporan, itu kan ada yang namanya domino QQ, itu permainan. Kami sudah itu ada itu permainan, jadi permainan bukan judi, itu permainan. Silakan di-download, dibaca. Itu kita bisa bermain tanpa menggunakan uang kalau kita memang bisa piawai menggunakannya. Tapi kita harus beli koin kalau saya nggak salah kalau nggak habis koinnya. Lalu ada lagi pertanyaan mengenai bagaimana dengan nasib dana yang berada di PayPal. Nah, Kominfo sudah memberikan waktu hingga tanggal 5 Agustus 2022 untuk memindahkan dana yang mengendap di PayPal tersebut. Kami harapkan ini kami buka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan migrasi. Migrasi supaya tadi uang-uangnya tidak hilang, karena memang sampai saat ini kami belum berhasil atau PayPal tidak melakukan kontak dengan kami. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan tentang PSE, setiap penyelenggara keuangan itu wajib
terdaftar dan wajib berizin. Oh iya, Pak Samuel juga bilang bahwa Dota, Steam, dan juga Counter-Strike ini sudah siap untuk mendaftar ke Kominfo. Pertanyaan besarnya, apa sih alasan Kominfo menyuruh platform-platform ini untuk daftar ke PSE? Ini kami tetap selalu berkorespondensi dan kami selalu membuka peluang bagi siapapun yang ingin menjadi bagian daripada ekosistem digital Indonesia. Kita membuka baik itu dalam asing maupun dalam negeri. Kita membuka, tapi aturan adalah aturan. Di mana kita berpijak sila langit dijunjung. Setiap negara punya aturannya. Dan ini adalah aturan ini dalam rangka ingin menciptakan ruang digital yang kondusif, aman, dan nyaman. Agar pertumbuhan ekonomi digital kita bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia dan keuntungan bagi Indonesia. Kalau tidak terdaftar, mereka-mereka ini beroperasi di Indonesia di luar jangkauan hukum. Ya, jangan hukum. Jadi kok terjadi adanya misalnya dispute atau sengketa, apalagi yang sekarang lagi marak apa bocoran data dan sebagainya. Sekarang masyarakat penggunanya mengadu kemana? Ini adalah salah satu bentuk peran serta pemerintah di dalam menumbuh kembangkan industri digital dan sekaligus juga melindungi kepentingan masyarakat terkait dengan penggunaan teknologi digital. Ya. Sudah jelaskan semuanya? Kalau ada yang belum puas, silakan komen di kolom komentar. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.